Kiai Idrus Ramli dikenal sebagai salah satu tokoh Nahdlatul Ulama atau NU yang paling vokal dalam menyerang dakwah Salafi di Indonesia. Hampir setiap ceramah, tulisan maupun diskusi yang melibatkan beliau selalu muncul tema kritik tajam terhadap Salafi. Bahkan di media sosial, teman-teman, banyak potongan ceramah beliau yang menampilkan bagaimana ia dengan nada yang keras melabeli Salafi sebagai kelompok yang sesat, Wahabi, bahkan dianggap ancaman bagi NU dan tradisi Islam Nusantara. Fenomena ini, teman-teman, menimbulkan pertanyaan, mengapa kebencian itu begitu besar dan konsisten? Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa Kiai Idrus Ramli sangat membenci Salafi. Ternyata kata orang ini dalil cuma dua, Al-Quran dan hadis. Kira-kira ini kelompok jahat apa gak jahat? Hah? Berarti Wahabi jahat. Jahat pada urusan agama. Maksudnya itu, jangan takut bilang Wahabi jahat. Kalau takut bilang Wahabi jahat, ini kurang mantap aswajanya itu. Nah, berarti begitu. Karenanya kalau ada orang Wahabi bilang kembali pada Quran dan hadis, harus kita gugat. Pertama, ijma'nya mana? Oh, gak pakai ijma'. Mengapa? Pertama, dalil yang disepakati ada 4, salah satunya ijma'. Yang kedua, pada masa salaf, orang yang pertama menolak ijma' itu aliran sesat, yaitu satu kelompok dari Mu'tazilah, namanya kelompok An-Nazamiyah. Perlu untuk kita ketahui bersama, teman-teman, sumber utama kebencian Idrus Ramli terhadap Salafi ada pada perbedaan ideologi. Nah, Salafi itu menekankan akidah tauhid yang murni sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, tabi'in, dan ulama salaf. Prinsip utamanya adalah Allah beristiwa di atas aras, ibadah hanya untuk Allah semata, dan segala bentuk bid'ah di dalam agama harus ditolak. Adapun Idrus Ramli berpijak kepada teologi Asy'ariyah, Maturidiyah, dan tasawuf Al-Ghazali. Bagi NU, tawassul, tabaruk, ziarah kubur, bahkan sebagian amalan yang dekat dengan syirik dianggap bagian dari tradisi Islam yang sah. Maka dari sisi akidah, Salafi otomatis menjadi ancaman bagi doktrin NU yang membolehkan praktek amalan khilafiyah. Idrus Ramli sering mengaitkan Salafi dengan Wahabisme di Arab Saudi, teman-teman, yang dikenal menentang tradisi sufi, tarekat, dan ziarah kubur. NU yang sejak lama mengakar dengan tradisi tahlilan, manakiban, yasinan, haul, dan tawasul, merasa warisan mereka itu terancam, teman-teman. Bagi NU, Wahabi yang disamakan dengan Salafi adalah perusak tradisi Islam Nusantara. Sedangkan bagi Salafi, tradisi itu dianggap tidak ada dalilnya dan termasuk ke dalam bid'ah yang harus ditinggalkan. Maka Kiai Idrus Ramli memposisikan diri sebagai benteng pertahanan NU untuk menghadang serangan ideologi Salafi. Kiai, kita ini kan ahlu sunnah, sebagian daripada kita itu kan amalannya itu kan ikut tradisi, Kiai. Padahal kita itu kata Wahabi, kita harus disuruh ikut Al-Quran dan Sunnah. Itu gimana menurut Kiai? Nah, itu Wahabi namanya agak ngerti Al-Quran dan Sunnah. Kita ikut tradisi, itu maksudnya tradisi yang baik. Itu perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi. Ambillah sikap pemaaf dan suruhlah orang-orang mengikuti uruf. Uruf itu kan tradisi yang baik. Teman-teman, kita jangan lupa kalau NU bukan hanya sekedar organisasi keagamaan, tetapi juga memiliki kepentingan politik, sosial, dan budaya. Salafi dipandang sebagai ancaman ganda, seperti yang pertama, ancaman identitas. Jika dakwah Salafi berkembang pesat, maka banyak warga Aswaja yang bisa keluar dari tradisi lama mereka dan berpindah ke manhaj salaf. Ini dianggap menggerus basis massa Aswaja NU. Yang kedua, ancaman kekuasaan.
dakwah Salafi mandiri teman-teman, tidak tunduk kepada struktur NU. Hal ini membuat tokoh NU seperti Idrus Ramli merasa kehilangan otoritas keagamaan atas umat. Karena itu teman-teman, kebencian yang ditunjukkan Kiai Idrus Ramli juga bernuansa defensif untuk menjaga dominasi NU. Kiai Idrus Ramli dikenal memiliki gaya bicara yang kasar, frontal, dan penuh emosi saat menyinggung Salafi. Hal ini memperkuat kesan kebenciannya. Ada beberapa alasan personal, yaitu seperti ego keulamaan. Sebagian kiai NU, ia merasa harus membuktikan diri sebagai penjaga akidah aswaja. Lalu pengaruh audiens, ceramahnya yang lebih disukai warga NU jika isinya penuh serangan terhadap musuh bersama, yaitu Salafi. Dan pengalaman pribadi, diduga ia itu pernah berinteraksi langsung dengan Salafi dan merasa dipermalukan secara ilmiah dalam perdebatan. Sejak itu kebencian makin menguat. Ini Pak Yai, Wahabi ini kan sesat dan banyak ulama yang menyesatkan. Bahkan guru saya ini mengatakan bahwa Wahabi Salafi ini merusak agama. Nah, ini sampai di mana kesesatannya? Apakah sudah keluar dari Islam atau gimana? Wahabi ini sesat dan menyesatkan, tapi masih Islam. Tapi hampir keluar dari Islam itu. Kok bisa Pak ya? Misalnya ya, Wahabi ini punya keyakinan dalam tauhid rububiyah. Abu Jahal dan Abu Lahab itu beriman dan bertauhid rububiyah. Padahal di dalam Al-Quran, Abu Jahal dan Abu Lahab jelas syirik rububiyah. Jadi kalau Wahabi yang meyakini Abu Jahal dan Abu Lahab beriman rububiyah karena gak tahu ayat Al-Quran, itu sesat dan menyesatkan. Kalau sudah diberitahu bahwa Al-Quran mensyirikkan Abu Jahal dan Abu Lahab, masih ngotot Abu Jahal Abu Lahab beriman, maka kafir, keluar dari Islam. Kalau kita lihat teman-teman, bahwa Salafi memiliki konsep kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh, menolak taklid buta, menuntut dalil dalam setiap ibadah. Sedangkan Idrus Ramli sangat berpegang kuat kepada kitab kuning, manhaj mazhab Syafi'i, dan otoritas ulama pesantren. Maka ketika Salafi mengkritik bid'ah seperti tahlil, maulid, atau yang selainnya, Idrus Ramli menganggap sebagai serangan terhadap pondasi keilmuan pesantren. Ini yang harus kita ketahui teman-teman. Idrus Ramli menggunakan beberapa strategi dalam mengekspresikan kebenciannya. Melabeli Salafi dengan Wahabi, Khawarij, atau kelompok sesat. Menyebarkan ketakutan bahwa Salafi itu anti NKRI, anti budaya, bahkan anti Pancasila. Mendramatisasi perbedaan kecil seperti kunut atau tahlil, seolah-olah Salafi ingin menghancurkan Islam di Indonesia. Dengan strategi ini, ia berhasil menggerakkan massa NU untuk menolak Salafi tanpa harus benar-benar masuk ke perdebatan ilmiah yang mendalam. Yang menjadi pertanyaan di sini teman-teman, benarkah kebencian itu rasional? Jika dilihat secara objektif, kebencian Idrus Ramli terhadap Salafi itu lebih banyak didorong oleh rasa takut, kehilangan pengaruh, dan benturan tradisi, yaitu melawan purifikasi agama. Dari sisi akidah, perbedaan jelas. Salafi ingin kembali ke dalil, NU ingin mempertahankan warisan tradisi. Dari sisi politik, NU khawatir basis massa mereka direbut. Dari sisi emosi pribadi, gaya keras Idrus Ramli memperbesar kesan kebencian itu. Sehingga kebencian itu sebenarnya lebih bersifat ideologis dan politis, bukan sekedar ilmiah teman-teman. Kesimpulannya adalah, alasan kenapa Kiai Idrus Ramli sangat membenci Salafi adalah gabungan dari perbedaan akidah yang fundamental, yaitu tauhid yang murni melawan aswaja. Lalu juga benturan tradisi amalan NU dengan Salafi, persaingan identitas dan otoritas dalam tubuh umat Islam khususnya di Indonesia, gaya retorika emosional yang mempertegas kebencian. Dengan kata lain,
kebencian itu bukan hanya persoalan teologis teman-teman, tetapi juga menyangkut tradisi politik dan psikologi pribadi. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.